sebelum kita. Saya bawa terus ke 15 abad ke era Nabi Muhammad SAW. Ya, awas hati-hati. Sebelum Nabi Muhammad ada manusia, ada generasi, ada terus sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Fokus baik-baik. Ini maknanya dalam sekali. Satu, ada makna tauhid. Kedua, ada makna kudrah, kekuasaan mutlak, kuasa mutlak yang tidak bisa ditiru, untuk menunjukkan keagungan, kedahsyatan, ya, yang kadang-kadang ada sindiran halus di dalamnya. Nanti kita lihat makna tauhid di dalamnya apa. Mari kita lihat ketika Allah mengatakan u'budu rabbakum, sembah saya, pertuhankan saya. Lalu manusia kan diberikan akal oleh Allah, yang konstruksi akal itu kan sering berpikir ya. Nah, pikiran itu kan dimulai dengan tanda tanya kan. Kenapa, apa, bagaimana, siapa, dan sebagainya kan. Kalau ketika Allah mengatakan sembah saya, maka otomatis akal akan mengeluarkan fungsinya untuk berpikir dengan menampilkan pertanyaan pertama, kenapa? Allah yang menciptakan akal dan semuanya sudah tahu itu. Karena itu sebelum bertanya Allah sudah jawab. Logika yang paling tinggi yang tidak bisa dibantah, karena aku penciptamu. Kata Allah, karena aku penciptamu. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, karena aku penciptamu. Karena itu sifat tauhid disandingkan dengan kuasa mutlak yang gak bisa ditandingi. Karena fitrah manusia itu begini, fitrah manusia itu cenderung tunduk, patuh kepada yang lebih kuat, kepada yang lebih hebat. Lalu Allah menampilkan satu logika yang gak bisa tertandingi. Siapa yang paling hebat di muka bumi ini, di kalangan makhluk, yang bisa mencipta manusia? Gak ada. Jangankan manusia, hewan saja yang paling kecil, manusia gak ada yang bisa mampu membuatnya, menciptanya. Lalu kenapa Anda bisa patuh tunduk hanya kepada pembuat benda tertentu, yang bahkan membuat nyamuk pun tak mampu, membuat lalat tak mampu, hanya karena kedudukan sementara yang setelah itu selesai bahkan meninggal dunia? Anda bisa patuh, tunduk, siap kerjakan apa saja, bahkan diperintahkan untuk sujud pun Anda sujud. Lalu kenapa kepada yang menciptakan Anda, yang maha segalanya, menciptakan pimpinan Anda, menciptakan komandan Anda, menciptakan yang meminta, menyuruh, memerintahkan Anda dan mewafatkannya? Kenapa pada puncak semua itu Anda tidak patuh? Ketemu orang lihat bro. Ketika Anda bertanya, kenapa kami harus menyembahmu ya Allah? Karena aku penciptamu. Jadi kepada yang mencipta kecil saja, membuat yang kecil engkau begitu hormat, tunduk dan patuh, maka kenapa kepada yang mencipta dengan sempurna segala yang kecil dan besar itu engkau tidak menghormati dan menyembahnya? Jelas? Ini bagian pertama. Jadi kalau kita menggunakan akal dengan benar, konstruksinya dipakai untuk berpikir dengan baik, maka cukup dengan satu kata ini pasti menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu pertanyaan kedua begini, ketika akal mengatakan kenapa, terjawab, dia akan menyusul. Apa buktinya? Kau menciptakan aku. Maka turunlah nanti detil ayat-ayat yang menerangkan tentang penciptaan manusia yang gak mampu diinformasikan oleh siapapun. Dan itu akan dibuktikan oleh perjalanan pengetahuan. Maka nanti turun ayat-ayat berbicara tentang manusia, bagaimana sebelum tercipta itu seperti apa. Bahkan disindir oleh Allah. Kok nanya? Ente aja nggak tahu sebelum ente lahir seperti apa, mau bertanya. Terus ketika diberitahu bisa mengingat itu tidak? Maka ketika Anda tak mampu mengingatnya, diberikanlah oleh Allah jalan penjelas yang membantu akal untuk mengkonstruksikan itu dan dibuktikan oleh sains, oleh pengetahuan. Maka disindir pertama kali, jangankan proses pencipta, sebelum engkau ada aku tahu. Turun surah Al-Insan itu ayat pertama. Ya, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an. Lalu bagaimana dipadukan antara menciptakan fisiknya dulu, tubuh. Quran surah ke-22 ayat ke-5. Quran surah ke-23 ayat 11 sampai 13-nya. Ya. Setelah itu berproses di rahim perut ibundanya, bagaimana ibundanya mengandung, berproses. Quran surah 31 di ayat yang ke-14. Ditambahkan lagi Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Mulai melahirkan, memberikan ASI maksimal 2 tahun itu ya.
Kalau ingin sempurna, Quran surah kedua ayat 233. Dirawat-rawat terus berkembang dan sebagainya itu. Disebutkan dengan rinci, bahkan dengan diksi yang sangat detil luar biasa. Dan itu dibuktikan benar oleh pengetahuan. Jadi ketika bertanya pun bagaimana proses menciptakannya, turun ayat-ayat untuk mendetilkannya. Supaya meyakinkan kita memang hanya Allah yang Tuhan. Sekarang bawa tunjukkan kepada saya. Di abad 15 yang lalu, 15 abad yang lalu, siapa yang sudah bisa membuat satu karya, buku, bacaan yang menerangkan tentang proses penciptaan manusia dengan begitu detil? Kitab mana? Termasuk kitab yang disucikan. Kitab mana, kitab suci mana yang menceritakan penciptaan manusia dengan begitu detil? Bandingkan dengan Quran. Dan dahsyatnya, Quran memperkenankan ayat-ayatnya untuk diteliti, diriset, dan dibuktikan. Kitab mana di muka bumi ini yang menantang supaya isi kitabnya diuji kebenarannya? Gak ada. Quran justru menantang. Uji kalau nggak percaya. Sampai ke titik itu loh Pak, Ibu. Sampai ke titik itu. Itu objektif sekali kan, ilmiah sekali. Diterangkan begini, nggak percaya, uji. Kalau masih nuduh, datangkan yang semisalnya. Kalau masih nuduh juga, keterlaluan. Sudah nggak punya bukti, nggak bisa datangkan. Sudah yakin dengan kebenaran, tapi masih nuduh. Itu kurang kerjaan. Ya kan? Biasanya orang kalau sudah nggak punya argumentasi, nuduh. Biasanya begitu. Nah, makanya la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi. Raib itu meragukan sambil nuduh. Tapi lucunya nggak punya bukti, ya, nggak punya kekuatan berargumentasi, menuduh. Makanya ditantang. Di ayat 23 nanti tantangannya akan muncul sampai 24. Sabar ya, masih 21. Ya. Nah ini. Nah, kemudian yang paling menarik adalah ini. Muncul kalimat ini. Kalau kita manusia sampai sini mungkin cukup. Ini indahnya diksi Al-Quran. Saya tanya begini ya. Apa lawannya kurang? Halo? Lawan kurang itu lebih kan? Ya. Baik. Lebih itu sama dengan tambah kan? Ya. Baik. Makanya di matematika ada tambah, ada kurang, ya kan? Kalau di hitungan prediksi ada kurang lebih kan? Ada tambah, ada kurang. Baik, sekarang perhatikan. Logika manusia, lawannya tambah itu kurang. Tapi diksi yang Allah sampaikan di Al-Quran tidak begitu. La in syakartum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, Allah tidak katakan aku kurangi. Karena sifat Allah tidak pernah mengurangi nikmat yang telah dijanjikan pada hambanya. Apa lawan tertawa? Nangis. Apa lawan hidup? Mati. Apa lawan kaya? Bukan miskin. Cukup itu Anda karena mikir Quran aja. Kalau pikiran manusia pasti cari lawannya. Wa annahu adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menjadikan seorang tertawa dan menangis. Amata wa ahya, mematikan, menghidupkan. Tapi aghna wa aqna, yang menjadikan seorang kaya dan cukup. Jadi nggak ada sebetulnya yang miskin. Yang miskin itu manusianya yang tidak pernah merasa cukup. Dan saking sayangnya Allah masih disupport juga lewat zakat. Nggak cukup dengan zakat, pakai infak. Nggak cukup dengan infak, pakai sedekah. Kalau masih nggak cukup juga, memang manusianya yang pengen miskin. Halo? Ya. Nanti begitu masuk ayat 215 kita akan mengerti tentang itu. Kita masih di ayat 21. Ya. Allah. Ya lawannya. Manusia sampai alladzi khalaqakum saja cukup. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum la'allakum tattaqun. Cukup, selesai. Kenapa mesti ada walladzina min qablikum? Apa dasarnya di situ? Nah, ini isyarat Quran begitu tinggi untuk menerangkan kepada kita bahwa sebelum kita pun sudah ada makhluk-makhluk yang lain. Generasi manusia-manusia lain. Coba lihat mereka. Satu, bagaimana ketika mereka soleh. Apa hasil yang mereka dapatkan? Bagaimana viral kisahnya? Bagaimana dibicarakan dan diungkit mereka? Bagaimana diistimewakan? Sebaliknya ketika mereka ada yang kufur, bagaimana nasibnya dalam perjalanan sejarah?
Bagaimana Fir'aun dibincangkan, bagaimana Qarun dibicarakan, bagaimana Haman difiraukan, seperti apa Musa, Harun kemudian dikisahkan, dan seterusnya. Maka Allah seakan ingin mengatakan, kalau kalian benar menyembahku seperti orang-orang dulu itu menyembahku, maka yang terjadi akan begini. Tapi kalau kalian kufur, ingkar, kalian punya kedudukan sombong, punya kekayaan ria, punya pangkat jabatan kekuatan merendahkan, maka lihat bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Haman berjalan di muka bumi. Seperti apa kemudian dipertontonkan sampai dengan saat ini. Maka kita diminta untuk melihat dari perjalanan sejarah agar mengambil hikmah tentang apa yang kita rasakan dan lakukan saat ini. Maka kalimat walladzina min qablikum akan ditafsir dengan turunnya tentang kisah-kisah orang-orang di masa lalu. Jadi dibuka dengan pendahuluan walladzina min qablikum sehingga manusia bertanya, kalau belum tahu kan bertanya. Dan orang sebelum kalian, logika kita akan bertanya, siapa orang sebelum kita ini? Maka banyak bertanya, Yahudi mengetes, Muhammad kisahkan dong tentang Zulkarnain, maka turun surah Al-Kahf itu bercerita tentang itu. Bagaimana kisah Luqman, bagaimana kisah Yakub, bagaimana kisah Ayub. Menariknya apa? Nanti setelah sampai ke ayatnya, semua ayat-ayat yang berbicara tentang orang di masa lalu itu penutupnya rata-rata akan ditutup dengan jembatan membangun kesadaran yang menginspirasi. Kalimat Qur'annya disebut ibarah. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Nanti ada ulul absar, ya, ada ulul albab. Ada ulul absar, ada ulul albab, ya. Di surah Ali Imran ayat 13 ulul absar, nanti di surah Yusuf penutupnya ulul albab. Ulul absar bagi yang bisa melihat, meriset dengan kejernihan pandangannya. Ulul albab bagi orang yang punya pikiran jernih. Jadi kalau kita berpikir jernih, pandangannya jelas, tidak ada kabut, nggak ada halangan, seharusnya semua kisah-kisah di masa lalu itu ibarah. Apa itu ibarah? Bukan pelajaran. Kata dasar ibrah itu dari kata abara ya'bur. Sesuatu yang dilewati, melewati jembatan. Ya, sebagai penutupnya begini. Jembatan itu kan penghubung, ya. Maka seakan Allah ingin sampaikan begini, saya akan kisahkan kepada kalian kisah-kisah di masa lalu supaya menjadi jembatan yang menghubungkan dengan keadaan kalian di masa kini untuk mengambil inspirasi dari apa yang mereka telah alami di masa lalu. Itu maksudnya. Jadi ketika Nabi Muhammad sakit, diturunkan kisah Nabi Ayub. Muhammad SAW, kamu sakit sekarang, tapi Ayub penyakitnya lebih daripada kamu. Maka ketika Ayub sakit, ini yang dilakukan. Maka Nabi belajar dari sikap Nabi Ayub diterapkan dalam kehidupannya. Ketika beliau disakiti, turun ayat-ayat tentang Musa. Muhammad SAW, Musa itu lebih daripada kamu. Ya, udah ngeyel umatnya, baru diselamatkan dari Fir'aun, kaki belum kering, sudah minta Tuhan yang lain, dan sebagainya. Itu dipakai sikap itu untuk sabar menghadapi umatnya. Makanya ketika terjadi pembagian ghanimah dan ada yang komen di antara prajurit, ini nggak adil nih, ini bukan hukum Allah, ini bisa-bisanya Nabi aja. Dulu udah ada yang begitu. Ya, udah ada yang begitu. Benih-benih sifat-sifat nifak itu sudah ada. Apa komen Nabi? Indah sekali. Saya disakiti biasa, Musa dulu lebih parah daripada ini. Jadi ternyata kisah di masa lalu itu bisa dijadikan jembatan untuk menginspirasi sekaligus memotivasi jikalau keadaan kita merasakan hal yang sama dengan umat di masa lalu. Kenapa saya tanya di awal sekarang ini ayat berlaku untuk kita atau tidak? Kalau Anda mengatakan untuk kita, maka jangan tarik terlalu jauh. Bawa aja kehidupan kita ke inspirasi di era Nabi. Ada di sini yang pengusaha? Ada. Kan zaman Nabi juga ada yang pengusaha, yang pebisnis, yang pedagang ada. Kenapa Anda tidak belajar dari kisah berdagang sahabat-sahabat Nabi yang nilainya bisa menginspirasi Anda? Ada di sini yang pengajar, ada. Kenapa nggak belajar dari sahabat-sahabat Nabi bagaimana cara mengajar yang efektif? Keluarkan itu semua, jadikan kurikulum kehidupan. Maka itu akan jadi jembatan yang terbaik untuk memberikan satu kurikulum kehidupan yang mencerahkan. Karena Nabi mengatakan, khairul qarni, era terbaik itu adalah eranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma alladziina yaluna. Kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu. Ngikut terus sifat baiknya. Jadi kalau kita bisa mengambil saripati kehidupan dan miniatur praktek kehidupan Nabi, diterapkan nilainya ke kita sekarang, maka kita akan bertransformasi menjadi era terbaik di masanya. Itulah sebabnya saya tutup yang menjadikan Al-Imam Al-Bukhari merumuskan kitab sahihnya
ke dalam 97 topik. Setiap topik itu kurikulum yang kita butuhkan. Di setiap topiknya ada ayat, ada hadis, ada ayat, ada hadis. Di cara bacanya begini, Anda profesinya apa, lagi butuh apa, keluarkan temanya. Kan sering ada pertanyaan kan, iman itu naik turun kan? Bagaimana supaya naik dan dijaga supaya nggak turun? Maka buka kitab yang kedua, Kitabul Iman. Nanti ada ayatnya, ada hadis, jumlahnya 57. Keluarkan, pelajari. Ketika Anda pelajari, itu terkatrol imannya naik. Saya sering ditanya bagaimana Ustadz menguatkan ingatan, belajar yang efektif. Keluarkan Kitabul Ilmi. Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Di Kitabul Ilmi itu ada perangkat cara belajar yang efektif. Keluarkan, pelajari. Itu yang kita terapkan dalam kehidupan. Dan hasilnya bisa dirasakan. Semua mendapatkan yang sama. Itu lompat setiap era generasinya. Diterapkan, bawa dalam kehidupan. Nah, ini yang kita dapatkan. Jadi ayat ini, satu ayat itu hanya pembuka saja, tapi mengantarkan pondasi yang sangat kokoh untuk kita memilih membangun bangunan apa yang ingin kita dapatkan untuk kehidupan kita. Tinggal Anda bangunannya mau apa, keluarkan ayatnya setelah itu. Profesinya mau apa, tanamkan ayat dan hadis dalam jiwa kita, praktekkan dalam kehidupan. Insya Allah, apapun yang kita lakukan, itu senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai sini? Ya, makanya di ujungnya ditutup dengan kalimat la'allakum. Dan semua puncak kebahagiaan, kemakmuran, kebaikan ada dalam nilai takwa yang pernah kita ulas di pertemuan sebelumnya. Itu ya, ngajinya demikian. Jadi mohon bersabar. Kalau membahas satu ayat mungkin kita 3 kali pertemuan kan? Ya, kita bahas itu ya. Nggak sabar, pelan-pelan ya. Yang penting insya Allah maknanya bisa kita dapatkan dengan baik. Ya, pekan berikutnya kalau Allah berkehendak insya Allah kita akan lanjutkan ke ayat 22. Sebelumnya izin menginfokan bahwa insya Allah hari Sabtu subuh saya akan mengisi di Masjid Al-Ihsan Jakapermai. Adiknya ini ya. Al-Ihsan PTM PJS nanti hari Sabtu subuh, pada subuh tanggal berapa itu? 18. Insya Allah lusa ya. Di Masjid Al-Ihsan Jakapermai. Kemudian hari Ahad malam insya Allah ada di Palembang. Ya. Silakan. Ya, di Masjid Darul Rahmah, Sungai Grong, Pertamina. Ya, ba'da maghrib insya Allah. Ya, teman-teman di Palembang insya Allah. Ya, dan pekan berikutnya insya Allah tunggu informasi ya. Tapi keluar juga ada. Tapi Kamis insya Allah tetap kita berada di sini. Ini satu. Yang kedua teman-teman, berita baik, alhamdulillah. Saya baru dari area pesantren, ya. Alhamdulillah, jalan sudah bagus, sudah hot mix, sudah baik, dan sekarang akan bertahap ke masjid. Masjid ya. Masjid ini insya Allah menjadi bagian yang sangat concern karena akan jadi ciri khas untuk pesantrennya. Dan insya Allah direncanakan tahun depan selesai untuk masjidnya. Ya, teman-teman sekarang dibuka untuk wakaf untuk mulai membangun masjid. Kalau teman-teman nanti kita punya program kita bangun bersama karena semua yang ada di situ setiap jengkalnya wakaf semua tuh. Saya nggak punya apa-apa itu. Jadi semuanya dari surat, dari nama, dari itu wakaf semua. Ya, jadi saya cuma numpang mengajar aja. Saya pun nggak punya apa-apa di situ. Nggak punya apa-apa. Ya, itu mulai besok juga mobil di stiker itu Mira ya, ada yang kiai karena saya enggak punya itu, cuma diwakafkan semua. Ini alat juga sama, cuma numpang. Jadi setelah itu ya alhamdulillah selesai, tinggal ada yang teruskan kan. Alhamdulillah murid kami juga ada yang datang malam dari Sudan, nanti Agustus ada yang wisuda di Turki ya, nanti sama semua pulang kan. Saya suka nulis 2024 tuh ya. Nah itu 2024 itu murid-murid saya yang pertama angkatan 1 pulang untuk mendidik, membimbing yang akan masuk. Nah 2029 nanti insya Allah kadernya makin banyak, mudah-mudahan makin lebih baik gitu ya. Itu yang saya tuliskan Waha 2029 gitu kan. Maksudnya saya ingin berharap banyak orang bisa lebih baik dengan hadirnya orang-orang yang sudah Allah izinkan untuk dididik bersama-sama. Jadi saya berharap mari kita bangun sama-sama, mudah-mudahan bisa tuntas seperti yang kita harapkan. Dan nanti taklimnya akan dibagi karena Mira sudah dibuka lagi. Nanti sekarang udah ada 14.000, jadi nanti per 100 akan coba di sana, menginap di sana karena tahun depan ada 3 gedung insya Allah direncanakan jadi plus masjid. Ya, plus masjid. Jadi nanti yang sudah daftar Mira masuk, nanti insya Allah awal bulan depan kita mulai kajian Mira lagi. Nanti pas jadi itu 100 orang di sana, nginap di sana.
belajar di sana ya, mungkin selama 2-3 hari atau akhir pekan. Ya, dan gratis ya, cuma makan sendiri. Baik, terakhir teman-teman, ini cuma tahun ini saya buat setelah kita safari ke beberapa daerah yang memang saudara-saudari kita yang luar biasa. Saya katakan luar biasa tuh begini, hampir nggak pernah ke kota, ya, kadang di pegunungan, di macam-macam, tapi berjilbab gitu loh. Ya, saya sering katakan yang lihat siapa sih gitu kan, jarang orang ke situ, kumpul terbatas begitu, tapi masih ada yang berjilbab, laki-lakinya luar biasa menutupnya. Nah, tapi belum tentu bisa makan daging dan sebagainya. Jadi akhirnya kita putuskan, insya Allah kita bikin program kurban yang kita tebarkan ke beberapa daerah-daerah terbatas itu. Dan kuotanya hanya 100. Jadi saya tanya ada sekitar 21 atau 24 yang sudah ada. Nanti masuk infonya ke yakin.org.id. Ya, yakin.org.id. Ini yang dibagi kemarin ya. Ada kambing apa namanya, ugi apa ini? Oh bukan, informasi ugi ya, ini kambingnya. Informasinya, maaf Mas Ugi ya. Lewat yakin ya, yakin kita nanti akan coba tebarkan. Mudah-mudahan nanti untuk jadi manfaat untuk semuanya ya. Saya kira itu, terima kasih untuk semuanya. Penutup, sebelum lupa, penutup. Teman-teman, awal Juli kajiannya persiapan Idul Adha. Ingat ya? Awal Juli kajiannya persiapan. Jadi semua hukum terkait dengan persiapan Idul Adha insya Allah kita bahas di awal Juli. Karena nanti Idul Adha-nya tanggal berapa? Bukan, 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu itikaf ya. Arafah, wukuf di Arafah ya. 10 Zulhijjah bertepatan dengan 9 Juli kan. Jadi awal Juli kita bahas itu. Maka kajian tafsir ini akan berhenti nanti sementara waktu di akhir Juni. Nah, untuk pembuka buku bekal itu nanti ada buku Idul Adha. Panduan praktis Idul Adha, itu yang akan dibahas banyak. Saya kira udah ada di sekitaran itu ya. Teman-teman baca dulu, pahami dulu. Nanti kalau masuk pas awal Juli, pertanyaan seputar Idul Adha nanti saja awal Juli. Ya, apakah kambing untuk berapa, sapi berapa, yang sudah meninggal boleh enggak, macam-macam itu nanti awal Juli. Jelas ya? Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua. Siapa yang paling jauh? Yang paling jauh. Yang paling jauh. Lampung. Ada yang lebih jauh dari Lampung? Ya, mana? Ya? Bandung, Masya Allah. Jauh banget. Ya? Kalimantan Timur, Masya Allah. Dari mana Kalimantan Timurnya? Samarinda. Kesini Samarinda? Tidak. Baik, jadi Rinda sudah keluar dari Balikpapan. Anda khusus ke sini atau ketemu teman? Oh, magang. Magang di mana? Baik. Jadi ke sini sekalian ikut ta'lim ya. Baik. Ada yang memang spesifik ke sini? Bapak dari mana? Dari Malang. Dari Malang langsung ke sini? Pakai pesawat? Kereta. Baik, langsung ke sini. Di mana kereta parkir? Kasih ongkos. Ini buat Bapak ya. Baik, Bapak rencana pulang kapan? Rencana kembali ke Malang kapan? Setelah ketemu. Ini ketemu saya sekarang ya. Langsung pulang ya. Jangan mampir-mampir. Baik, tolong nanti diganti tiketnya ya. Tolong dicatat ya. Pakai kereta. Bapak pulang mau pakai pesawat nggak? Mau. Pakai kereta aja. Baik, tiket kereta ya Mas ya. Sama siapa ke sini? Nak bini Pak. Satu kereta cuma Bapak sendiri. Tolong ya Mas ya. Nanti ya. Baik, ada yang lebih jauh lagi? Ada. Semoga diberkahi oleh Allah ya. Tolong diberikan kepada Bapak hadiah ya. Ini materi kita hari ini Pak ya. Tolong disimpan. Baik. Nanti kalau ada sempat kesini lagi atau pas di rumah kajian, boleh nanti dibuka itu ya supaya berjalan. Semoga Allah berkahi Bapak dan keluarga. Berkahi kita semua. Maafkan saya dan doakan mudah-mudahan baik. Doakan juga saya punya ibu besok akan menjalani operasi tindakan di mata, mudah-mudahan lancar, baik, sehat.
Ya, dan semoga seluruh ibu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa faddalna bi fadlika ya rabbal alamin waj'alna min ahli al-Qur'an. واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم نور يا الله أهلنا بنور القرآن ونور أخلاق أولادنا بأخلاق القرآن ونور قبورنا يا الله في برزخنا بنور القرآن واشفنا يا الله واشفي أهلنا بشفاعة القرآن وبشفاعة رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup dengan salam, satu orang yang kehilangan handphone di pekan lalu segera temui panitia, handphonenya kami ganti kembali insya Allah. Ya, jadi saya sering katakan kalau mencuri di sini rugi, udah dapat dosa, yang dicuri handphonenya dapat lagi yang baru gitu kan. Tapi untuk malam ini saja, besok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.